terpercaya. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Wafik Asisa bisa kembali menyapa Anda dalam Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Saudara, serangan jantung menjadi momok menakutkan bagi semua orang. Seseorang yang terkena serangan jantung harus segera tertangani. Orang sekitar juga penting mengetahui bagaimana langkah awal ketika mendapati seseorang terkena serangan jantung. Sebenarnya apa saja faktor pemicu serangan jantung ini dan bagaimana penanganan pasien serangan jantung? Hal ini akan kita bahas bersama dengan narasumber kami yang sudah berada di studio Kompas TV Biro Makassar. Kita sapa terlebih dahulu, ada Dr. Priscilia Sasmita, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Rumah Sakit Primaya Hertasning Makassar. Ya. Halo, selamat pagi dokter. Selamat pagi, apa kabar semua? Alhamdulillah. Ya, sehat-sehat. Iya, salam sehat dokter. Nih, kita akan membahas salah satu penyakit yaitu serangan jantung yang bisa dibilang di Indonesia ini cukup tinggi juga ya dokter ya angkanya. Nah, sebelum membahas lebih jauh terkait masalah jantung ini, bisa dijelaskan terlebih dahulu dokter peran dan juga fungsi jantung dalam tubuh manusia itu sebenarnya seperti apa dokter? Silakan. Jadi jantung itu sebenarnya memiliki fungsi yang sangat vital ya dalam kehidupan kita. Jadi tugasnya adalah memompa darah ke seluruh tubuh, di mana darah ini sendiri yang membawa oksigen ke seluruh tubuh. Jadi saat jantung sudah tidak kuat untuk memompa darah, sudah mengalami kelemahan, itu akan sangat mempengaruhi aktivitas, mempengaruhi akan mulai menimbulkan gejala misalnya. Jadi saat jalan dikit, kok cepet capek, sesak napas, itulah yang biasa banyak sekali yang datang ke kami itu dengan keluhan sesak seperti itu. Baik, organ vital yang tentu Organ saja vital, perlu dan penting untuk kita jaga kesehatannya ya dokter ya. Kita akan bahas masalah yang kemudian dihadapi oleh jantung ini, salah satunya adalah serangan jantung. Bisa dijelaskan dokter, ini sebenarnya kalau terjadi serangan jantung itu kondisi jantung kita itu sebenarnya seperti apa dokter? Jadi sebenarnya banyak sekali yang merancukan ya bahwa ini serangan jantung nih. Jadi hampir semua orang yang nggak sadar, orang yang tiba-tiba jatuh itu, ini pasti serangan jantung. Nah, sebagian besar memang benar sih yang tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba meninggal begitu ya memang sebagian besar itu gara-gara serangan jantung. Nah, namun yang dimaksud serangan jantung itu sendiri adalah suatu kondisi di mana tertutup atau tersumbat total atau nyaris total dari pembuluh darah koroner kita, sehingga daerah yang diperdarahi oleh pembuluh darah tersebut itu tidak mendapatkan istilahnya bahasa awamnya itu nutrisi gitu, sehingga tidak bisa melakukan fungsinya dengan baik gitu. Baik, itu gambaran secara umum ketika terjadi serangan jantung. Nah, kita juga perlu mengenal nih dokter terkait dengan faktor resiko sendiri bisa terjadinya serangan jantung ini seperti apa? Jadi sebenarnya faktor resiko jantung itu serangan jantung ini bisa terjadi karena adanya istilahnya tadi ada penyumbatan pembuluh darah ya, ada penumpukan lemak di pembuluh darah yang lama makin menutup kan, sehingga tersumbat total dan terjadinya serangan jantung. Nah, namun faktor-faktor risiko apa sih yang menyebabkan bisa ada plak atau tumpukan lemak di pembuluh darah itu kita bagi ada dua pembagian besar, yaitu yang pertama kita bisa ubah atau kita bisa modif. Yang bisa kita modif tentunya kayak rokok ya, hipertensi, kencing manis, terus dislipidemia. Dislipidemia itu artinya kadar kolesterol dalam darah yang lebih. Nah, kadang ini juga yang harus saya jelaskan bahwa kan kita kadang kalau periksa di ini kan laboratorium klinik itu kita periksa semua kan. Sebenarnya yang paling berbahaya itu adalah LDL. Jadi bukan kolesterol total gitu. Nah, kemudian yang lainnya itu ada sedentary life. Sedentary life itu seperti kerja kita ya, maksudnya sejak COVID kan kita banyak kan work from home ya. Nah, kurang aktivitas fisik maksudnya. Jadi kita harus biasakan untuk olahraga. Dislipidemia ini termasuk obesitas juga ya. Jadi itu yang bisa kita modif sebenarnya. Yang nggak bisa kita modif itu ya kayak misalnya usia. Nggak ada yang bisa menghindari usia kita semakin lama semakin naik. Yang kedua yang kita tidak bisa hindari itu adalah jenis kelamin. Laki-laki itu memiliki persentase
lebih sering dibanding perempuan yang belum menopause. Karena apa? Karena perempuan yang belum menopause ini ada estrogennya lebih tinggi kan. Nah, estrogen itu melindungi pembuluh darah. Nah, yang terakhir yang kita tidak bisa hindari adalah family history. Family history kita nggak bisa memilih dilahirkan di mana. Jadi kalau misalnya orang tua kita ada yang kena, ya mungkin kita juga ada resiko. Tapi itu ada syaratnya. Misalnya usianya. Nah, misal usianya saya bapak kena serangan jantung itu di usia kurang dari 40 tahun. Nah, kalau perempuan kurang dari 45 tahun, nah itu yang bisa diturunkan. Tapi kalau di atas 70 tahun itu udah memang habit, bukan diturunkan lagi gitu. Itu yang perlu diluruskan sih. Jadi selain gaya hidup, faktor genetik juga bisa menurun, betul. Begitu ya. Kalau dilihat nih dokter dari kasus yang ada di Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan, persentasinya mana yang lebih tinggi, gaya hidup kah atau genetika? Gaya hidup. Gaya hidup. Semakin menjamurnya resto-resto ini kan, fast food gitu, itu memang meningkatkan angka kejadian sih. Jadi dulu di usia-usia di atas 50 baru kena serangan. Nah, di bawah ini kita pernah menemukan di usia 30, 28 tuh paling muda ada. Iya, jadi itu betapa pentingnya ya dokter ya untuk bisa mencegah lebih dini dan memperbaiki pola hidup, gaya hidup kita. Kemudian dokter, yang menjadi pertanyaan, ketika seseorang begitu ingin mendeteksi lebih dini begitu, caranya itu akan seperti apa dokter? Tanda ataupun mungkin ada gejala khusus yang perlu diidentifikasi ketika terjadi masalah di jantung kita? Jadi sebenarnya kalau sebenarnya beda-beda sih tiap orang. Kadang ada yang bilang oh ini sakit mah, kan sering tuh, oh ini sakit mah aja, ternyata kok tiba-tiba meninggal gitu. Jadi memang kalau pada orang tua, pada orang dengan kencing manis itu gejalanya kurang khas. Biasanya mereka cuma datang dengan keluhan rasa tidak nyaman aja, maksudnya rasa sakit ulu hati gitu. Kok nyeri ulu hati gitu. Pas direkam jantung, oh ternyata ada perubahan EKG-nya memperlihatkan bahwa ada serangan jantung. Namun gejala umumnya atau tanda umumnya itu adalah nyeri dada kiri. Nyeri dada kirinya tuh kayak gimana? Kayak berasa seperti tertekan, tertindis benda berat gitu. Nah, jadi pada waktu bernapas pun tidak lampias gitu. Nyeri dada kiri, kadang disertai dengan keringat dingin, ya bisa menjalar, tembus belakang gitu. Itu gejala awalnya sih. Nah, kalau untuk yang lain juga kadang ada yang merasakan sesak, tuh kayak berdebar-debar juga gitu. Iya, jadi ketika kemudian merasakan beberapa gejala tadi, sebaiknya langsung begitu ya untuk ke tenaga medis. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu dokter, kita akan lanjutkan kembali saudara usai jeda berikut ini. Saat menangkap, mengumpulkan, dan mengolah peristiwa, secara paksa oleh penyidik, kami kerahkan upaya terbaik. Ketika menyampaikan berita serta informasi, kami tak sekadar menyapa. Ada referensi, aspirasi, juga inspirasi yang menjadi misi. Sapa Indonesia di Kompas TV. Independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi terkini dari segala lini Pan Berita Utama akan menyajikan sejumlah informasi menarik yang paling mengundang atensi. Kami kompilasi berita pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda dan jadikan referensi utama untuk Anda. dan Anda tetap bersama kami. Terima kasih. Sampai jumpa. Berita utama ikuti pada jam-jam berikut. Live di Kompas TV.
Iya, terima kasih Anda kembali menyaksikan Sapa Sulsel, saudara masih bersama kami. Tentu saja kita akan lanjutkan kembali perbincangan kami bersama dengan Dr. Priscilia, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Primaya Hospital Hertasning Makassar. Iya. Di segmen sebelumnya dokter kita sempat menyinggung begitu terkait dengan bagaimana kemudian gejala-gejala yang sebaiknya diidentifikasi begitu bagi kita agar bisa melakukan penanganan dan juga pencegahan lebih dini. Apakah dalam kasus-kasus yang ada di masyarakat, dokter juga ada yang tiba-tiba terlihat sehat-sehat saja, tidak ada gejala, namun tiba-tiba ada serangan mendadak, dan ini sebenarnya mengapa demikian bisa terjadi? Lagi sering ya sekarang ya, kayak tiba-tiba aja sehat-sehat, terus ternyata olahragawan, terus kok tiba-tiba suddenly dia meninggal gitu kan. Nah, sebenarnya yang paling kita tekankan di sini adalah sebenarnya di atas usia 40 tahun itu sebaiknya melakukan medical check up. Karena kadang ada namanya kelainan EKG. EKG itu adalah rekaman jantung ya, kelainan irama jantung yang memang tidak bisa terdeteksi atau tidak menimbulkan keluhan sebenarnya. Jadi hanya bisa terdeteksi pada waktu kita melakukan perekaman jantung. Nah, itulah yang sangat berbahaya. Di mana pada waktu dia memang awalnya sudah ada kelainan rekaman jantung, kelainan irama jantung yang cenderung ke yang membahayakan gitu, pada waktu dia tertrigger itu akan menimbulkan henti jantung. Henti jantung itu yang bahaya. Nah, yang kedua, kalau misalkan memang ada serangan jantung yang tiba-tiba, itu kadang biasanya memang orang-orang yang jarang melakukan itu pemeriksaan screening seperti itu, karena kadang kita lihat sehat-sehat aja tapi pembuluh darahnya nggak sehat-sehat aja gitu. Jadi memang saat kadang ada nih baru-baru nih sharing aja sih, pasien ya, umurnya nggak muda lagi, umur sekitar 70 tahun. Dia adalah petenis pro, mantan petenis pro dulu. Dia olahraga masih sampai sekarang. Nah, keluhannya itu cuma nyeri ulu hati. Nggak ada keluhan lainnya. Nyeri ulu hati itu pun hanya saat dia bermain tenis. Saat pengambilan skor itu baru dia rasa kok nyeri ulu hati. Tapi habis itu hilang. Saat itu dia datang ke kami untuk melakukan pemeriksaan gitu kan. Ternyata pas dilakukan pemeriksaan ternyata ada masalah di pembuluh darahnya. Saat itu baru terdeteksi. Ya, itu pentingnya penting untuk mendeteksi lebih dini screening kesehatan tadi ya dokter. Datang aja ya di Primaya Hertasning. Iya, sebelum membahas soal pelayanan dari Primaya Hertasning, ketika kemudian dokter ya, kita ini kan biasa sering mengakses ruang-ruang publik begitu. Ketika kemudian terjadi ada seseorang yang tiba-tiba terkena serangan jantung, pertolongan pertama seperti apa yang perlu dilakukan dokter? Ya baik, jadi kalau misalkan pasiennya terkena serangan jantung, ini dalam artian pasiennya tiba-tiba udah terjatuh, kan tentunya kita mengaktifkan sistem emergensi, kita memanggil bantuan ya. Dan untuk orang yang serangan jantung, kalau misalkan memang kita membawa persediaan, biasanya obat yang paling istilahnya paling utama sih menolong itu yang obat di bawah lidah. Namun kalau kita di kantor kan biasa kadang nggak mungkin ya ada yang seperti itu. Nah, memang pertolongan pertama itu kalau terjadi serangan jantung ya kita cuma bisa memanggil bantuan, kemudian ya mencari yang kalau ada itu yang obat di bawah lidah. Misalnya nyeri dada sakit banget itu taruh di bawah lidah. Itu pertolongan pertama sih, habis sambil menunggu ambulans. Tapi kalau tiba-tiba serangan jantungnya berakibat dia henti jantung, itu beda lagi penanganannya. Kita mesti melakukan bantuan hidup dasar namanya, yaitu resusitasi jantung paru. Nanti cara-caranya itu ada kok biasanya. Toh resusitasi jantung paru itu untuk mengembalikan sirkulasi spontan sambil menunggu bantuan dari yang bersangkutan, maksudnya dari yang tenaga ahli seperti Apakah itu. ada durasi tertentu dokter yang harus diperhatikan begitu ketika seseorang terkena henti jantung atau serangan jantung ini, berapa lama biasanya durasinya untuk bisa dapat pertolongan? Maksudnya dapat pertolongannya seperti apa nih? Maksudnya Ketika kemudian terkena henti jantung ini tidak dapat pertolongan, kemudian mengakses fasilitas kesehatan itu rentang waktunya agar bisa tetap selamat seperti apa dokter? sebaiknya secepatnya sih, karena setiap menit berharga sekali. Setiap menit itu berarti kalau belum dapat pertolongan, kematian otot jantung itu cepat sekali. Jadi as soon as possible sih sebenarnya, secepat yang bisa diakses, secepat yang bisa dibawa gitu. Jadi langsung, kadang kan ada orang nyeri dada, ya udahlah nggak terlalu sakit, simpan-simpan dulu deh di rumah, jangan, sebaiknya jangan. Kalau sudah mulai merasa nyeri dada, apalagi misalkan ada faktor resiko yang tadi saya sebutkan, hipertensi, gula, itu sebaiknya sih langsung ke UGD ya. Maksudnya lebih baik kita overreact gitu daripada kita kayak nyesal kemudian gitu. Karena kadang
pas ulu hati nggak usah gitu, nggak apa-apa. Kalau ada faktor resiko, terus meskipun nyeri ulu hati, ke UGD aja. Kalau rasa sakit banget kan, ke UGD aja biar dilakukan perekaman jantung. Karena dari perekaman jantung itu baru bisa kita nilai kayak, oh ini orang ada serangan jantung gitu. Baik, ketika kemudian dokter seseorang sudah terlanjur begitu terkena masalah serangan jantung ini, proses perawatan dan juga pengobatan yang dilakukan itu langkah-langkahnya kan seperti apa, dokter? Kalau misalkan sudah terkena serangan jantung itu kita mesti lihat lagi apakah dia tertutup total atau misalnya memang nyaris subtotal lah seperti itu. Nah itulah kadang-kadang yang ada dikatakan bahwa ada pemasangan ring gitu. Kalau memang pemasangan ring itu tidak memungkinkan, mungkin misalnya rumah sakitnya jauh atau apa, itu nanti dilakukan pemberian obat-obatan. Salah satunya itu obat-obat yang bisa, kan ceritanya ada penutupan pembuluh darah ya. Nah kita berusaha membuka penutupan pembuluh darah itu dengan macam-macam kayak obat antikoagulan, toh anti bukaan darah, toh anti trombosit gitu. Itu dikasih semua tujuannya untuk membuka pembuluh darahnya biar aliran darah kembali lancar. Seperti itu. Ketika kemudian dokter ini sudah masih muda kondisinya, dan apakah masa depannya ini akan ada harapan untuk bisa sembuh total dari masalah jantung ini, dok? Kalau dibilang sembuh total sih sebenarnya bukan istilah sembuh total, tapi stabil. Seperti orang yang tanpa sakit. Nah, usia itu sangat menentukan, sebenarnya usia sangat menentukan proses penyembuhan. Orang yang kena di usia-usia misalnya 30 tahun, proses penyembuhannya tentunya pasti lebih cepat dibandingkan dengan yang usia-usia tua. Namun tergantung juga berapa banyaknya penyempitan dan berapa banyak faktor risiko yang ada. Nah untuk orang muda jika terkena itu tidak masalah, maksudnya selagi cepat diakses, cepat diberikan obat, angka harapan hidupnya masih ada kok, masih cukup tinggi ya. Dan asal dijaga lagi, jangan sampai jatuh lagi ke serangan ulang, karena orang yang sudah pernah serangan jantung akan bisa serangan jantung kembali gitu. Baik, minum obat seumur hidup. Minum obat seumur hidup. Itu yang harus dilurusin. Minum obat kalau orang sudah kena serangan jantung itu dia akan konsumsi obat jantung itu seumur hidupnya gitu. Nah, untuk kualifikasi rentang usia sendiri, dokter, apakah seperti apa kemudian rentang usia yang terkena resiko penyakit jantung ini, dan apakah metode pengobatannya pun juga akan berbeda berdasarkan usianya, atau seperti apa, dokter? Jadi kalau misalkan rentang usia ya, dulu itu setahu saya itu kita zaman-zaman dulu itu yang terkena di atas 50 tahun. Namun seperti tadi yang saya bilang, mungkin dengan menjamurnya ya, menjamurnya makanan-makanan fast food, terus kitanya kebanyakan santai ya, udah di kantor nggak sempet lagi kan buat olahraga dan lain-lain. Nah pulang-pulang udah capek, udah tidur gitu kan. Nah itu makin ke bawah, makin ke usia-usia 30-an, 40-an tuh udah ada gitu. Nah untuk penanganannya sendiri sama sih, tidak ada yang terlalu banyak membedakan. Cuman tentunya kalau pada usia tua itu kita harus hati-hati. Hati-hatinya di apa? Hati-hatinya tuh di, kan kita kasihnya pengencer darah, semuanya pengencer darah ya. Kita hati-hati jangan sampai bleeding. Kalau pada orang tua itu perdarahan itu akan memperburuk kondisi fisik umumnya gitu. Akan seperti buah si malakama. Karena pengencer darah itu adalah obat yang paling utama kalau serangan jantung gitu. Baik, apakah ada makanan, dokter, atau obatan khusus begitu ya yang bisa kita konsumsi untuk bisa sehat nih jantung dan pembuluh darah kita? Pencegahan mungkin maksudnya ya. Jadi kalau makanan tentunya kita membatasi yang terlalu banyak goreng. Kalaupun kita pengen makan yang gorengan itu kita usahakan kalau bisa sih dibuat sendiri. Kenapa? Karena minyaknya kita bisa kontrol. Kadang kan kalau maksudnya kita jualan ya nggak bisa disalahin juga kan, orang mau jualan tentunya mau ambil untung, masa tiap 2 kali goreng dia buang gitu kan. Nah biasa minyaknya udah hitam, itu nggak sehat lagi. Nah terus yang kolesterol tinggi misalnya yang berlemak-lemak, coto, di sini kan pusatnya coto ya, coto, sop saudara, palu basah itu yang kayak gitu-gitu dibatasin lah. Sementara untuk obat-obatan itu sendiri tidak ada yang bisa menjamin patensi pembuluh darah gitu. Jadi yang bisa itu adalah jaga makan sama olahraga, perbanyak serat seperti itu. Gitu aja sih. Baik, untuk olahraga nanti kita akan bahas lebih jauh ya, dokter ya. Olahraga apa sih yang aman untuk seseorang yang sudah terlanjur terkena penyakit jantung? Kami akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Peristiwa demi peristiwa selalu terjadi dan terus berkembang sepanjang hari. Saat Anda membutuhkan informasi dengan perkembangan berita mutakhir, jadikan kami mata dan telinga Anda
untuk berbagai aktualita terkini. Sambut kami sebagai referensi. Ikuti semuanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah menjalankan ibadah puasa selama bulan Ramadan, kita sambut hari yang suci dengan penuh kebahagiaan. Mari rayakan kebersamaan di hati. Eratkan silaturahmi di hari yang fitri. Selamat Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami, Saudara. Di Sapa Sulsel kita kembali akan berbincang terkait dengan masalah kesehatan jantung. Fokus pada serangan jantung ya dokter. Di segmen sebelumnya kita sudah identifikasi nih makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi supaya terhindar dari masalah jantung. Nah terkadang dokter, banyak seseorang yang sudah terkena nih serangan jantung tapi malah takut untuk olahraga. Ini sebenarnya cara yang tepat begitu memilih olahraga jenis apa sih dokter apabila seseorang sudah terlanjur terkena masalah serangan jantung? Sebenarnya jenis olahraga yang cocok ya itu kita sesuaikan dengan, jadi sebelum pasien serangan jantung itu pulang ke rumah, biasanya kita melakukan pengujian sampai batas mana aktivitas fisik itu bisa dilakukan. Biasanya dengan melakukan treadmill test yang terus 6 minute walking test gitu kan, untuk menilai match-nya, dan kita dari situ kita bisa tahu oh seberapa jauh sih orang ini bisa beraktivitas fisik gitu. Nah sebenarnya yang paling penting adalah yang kita perlu tahu bersama adalah kalau kita berolahraga kita harus tahu kapan kita bisa berhenti. Nah kadang kan kalau kita udah asik kita lupa ya. Nah ini caranya, jadi kita harus tahu bagaimana batas nadi maksimal kita yang masih aman untuk kita pacu. Caranya gimana? Hitung sendiri, 220 kurang usia Anda saat ini. Jadi masing-masing lah hitung, itu adalah batas nadi maksimal yang aman untuk kita pacu pada waktu kita olahraga. Kalau lebih dari itu bisa nggak dok? Bisa, tapi udah berbahaya, karena ada jantungnya bisa exhaust juga gitu. Terus olahraga apa yang dianjurkan? Sebaiknya sih kayak jogging, jalan pagi. Jadi kalau olahraga yang berpasangan itu kita belum anjurkan kalau baru-baru serangan jantung, karena itu olahraga yang berpasangan macam contohnya tenis, bulu tangkis, itu kita kecepatannya kan kadang cepat kadang lambat gitu kan. Nah itu masih berbahaya kalau masih 1 bulan 2 bulan setelah itu. Takutnya apalagi untuk orang yang serangan jantung tapi nggak diapa-apain. Nggak diapa-apain itu artinya menolak tindakan, kan ada kan yang begitu. Nah itu adalah hak pasien sebenarnya, tapi untuk yang seperti itu tentunya tidak aman. Kita takutkan akan terjadi serangan ulang yang pada akhirnya berbuntut jelek gitu. Apakah ini juga berlaku dokter untuk seseorang yang sudah operasi jantung, ada cincin di jantungnya, apakah juga berlaku seperti aturan tadi atau seperti apa dok? Ya, jadi saya luruskan dulu, ini sering yang saya dapat di lapangan ya, orang tuh bilangnya kalau pemasangan ring itu mereka mikirnya itu operasi, padahal sebenarnya itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kita menyebutkan kateterisasi jantung, kateterisasi jantung itu untuk melihat pembuluh darah jantung, yang mana biasa diikuti dengan pemasangan ring. Nah kalau kateterisasi jantung itu dilakukan tuh biasanya dari pergelangan tangan aksesnya, akses ke pembuluh darahnya. Sedangkan kalau bypass itu baru yang disebut dibuka di dada. Bedah ini ya. Jadi banyak sih pasien ke sana tuh bilangnya, dok ini kan ditawarin ya untuk pasang ring gitu kan, karena ada penyempitan gini-gini. Hah, dada saya mau dibelah dok? Enggak, bukan. Jadi bukan seperti itu ya teman-teman. Jadi itu yang kita harus luruskan. Nah untuk orang yang habis bypass, habis pasang ring berlaku juga seperti itu. Kita harus tahu batasan match-nya berapa. Match itu kita nilai seberapa sih kapasitas dia bisa kita
suruh aktivitas fisik yang aman itu seperti apa, sejauh apa gitu. Baik, itu dia tadi ya beberapa hal yang mungkin bisa sama-sama kita pelajari dalam segmen ini. Dan selain itu dokter juga banyak sekali nih masalah mitos yang beredar di masyarakat. Nah kita mau konfirmasi langsung nih bersama Dokter Priscilia, apakah sebenarnya ini mitos atau fakta dokter ya? Nanti bisa langsung konfirmasi. Yang pertama, nyeri dada pasti penyakit jantung, mitos atau fakta dokter? Ya itu mitos sih, karena nyeri dada memang paling banyak itu penyebabnya adalah serangan jantung dari jantung. Namun nyeri dada itu kadang macam-macam kan, di dada kita ini selain ada isinya jantung ada paru-paru, otot, terus kadang asam lambung yang naik itu juga akan berasa nyeri dan perih di daerah situ. Jadi memang pentingnya kita melakukan screening, apalagi dengan orang-orang yang banyak sekali faktor risikonya. Nah ini ada juga dokter yang beredar mitos atau fakta wanita tidak beresiko terkena penyakit jantung. Mitos sih. Jadi seperti tadi yang sudah saya jelasin kan, wanita itu kita yang masih belum menopause, kita memiliki hormon estrogen yang cukup tinggi kan. Nah, jadi hormon estrogen itu memang melapisi atau melindungi pembuluh darah, sehingga plak itu yang kita sebut plak itu adalah tumpukan lemak. Nah, plak itu nggak gampang menempel di pembuluh darahnya. Nah, namun saat kita menopause, kadar estrogen itu turun. Nah, sehingga menyebabkan gampang terjadinya plak. Nah, itu biasanya makanya di usia-usia yang menopause itu resiko terjadi serangan jantung itu antara pria dan wanita udah mulai sama. Baik, selanjutnya dokter, ini juga sering sekali beredar di masyarakat mitos atau fakta seseorang yang terkena serangan jantung 2 kali, ketiga kalinya ini sudah tidak tertolong. Itu seperti apa dokter? Ya, memang jadi sebenarnya kalau kena 2 kali masih ada sih sebenarnya yang survive, namun itu pasti sudah mempengaruhi fungsi pompa jantungnya. Jadi ada namanya yang kita kenal biasa pompa jantung. Nah, pompa jantung ini sangat dipengaruhi dengan kalau misalnya orangnya udah pernah kena serangan jantung, biasa pompa jantungnya turun. Meskipun dia survive, itu akan membuat dia sedikit-sedikit ada keluhan, sesak napas kah, cepet capek kah, nyeri dada muncul lagi kah. Jadi meskipun ada yang survive, tapi otomatis aktivitasnya pasti akan sangat terganggu. Ada kok saya satu pasien seperti itu, usianya seumuran saya kebetulan, seumuran saya, tapi dia udah 3 kali serangan jantung. Ketiga ini dia benar-benar kayak nyetir mobil tuh udah nggak bisa, kerja juga udah nggak bisa, tapi dia survive sampai saat ini gitu. Cuman pompa jantungnya udah turun gitu. Baik, kita ke mitos fakta yang terakhir dokter. Ini orang kurus bebas dari penyakit jantung, mitos atau fakta dok? Mitos sih. Jadi orang kurus itu biasanya kan pikirnya nggak gendut nih, jadi pasti saya nggak kena nih. Nah, namun jangan lupa faktor risiko itu bukan cuman gendut dan kurus, ada faktor risiko lainnya tentunya. Nah, orang kurus kadang kaget juga kayak, loh kok kadar kolesterol saya kok tinggi, terus ternyata saya hipertensi. Nah, kayak gitu. Jadi orang kurus bisa gitu. Jadi pasien-pasien jantung itu nggak semuanya gendut-gendut atau nggak semuanya kurus-kurus, nggak ada, bervariasi sih, tergantung dari pola gaya hidup. Sekali lagi balik lagi, merokok atau tidak. Kadang orang kurus jaga makan dan lain-lain tapi perokok. Nah, itu perokok sih yang paling paling harus dikurangi ya. Karena dari yang kami dapat di rumah sakit tuh rata-rata misal nih 10 pasien jantung yang masuk dengan serangan jantung, 8 diantaranya itu perokok semua gitu. Baik, jadi lagi-lagi faktor gaya hidup ini juga sangat menakutkan begitu ya bagi kondisi kesehatan kita. Nah, bisa dijelaskan juga nih dokter, bagaimana kemudian pelayanan dan juga fasilitas kesehatan yang ada di Primaya Hospital Hertasning Makassar khusus untuk perawatan jantung? Baik, jadi kami di Primaya Hertasning ini kita sudah mempunyai perawatan atau pelayanan jantung yang cukup optimal ya. Jadi kita punya EKG atau rekaman jantung ya, kita sudah punya treadmill, bahkan kita juga sudah punya ehokardiografi atau orang biasa sebut dengan USG jantung. Nah, itu semua bisa kita untuk mendeteksi. Nah, bahkan kita juga sekarang kita udah punya CT scan koroner namanya. Itu bisa melihat pembuluh darah jantung, meskipun memang untuk Primaya Hertasning itu kita memang belum mempunyai kateterisasi lab atau tempat biasa untuk di
proses kateterisasi, namun kita udah punya CT scan yang bisa mendeteksi pembuluh darah di jantung yang memang kalau misalnya ada penyempitan, terus misalnya kita bisa menghitung scoring dari kalsium itu adalah deposit di bawah pembuluh darah yang lemak-lemak itu bisa dihitung juga. Kami juga udah punya, makanya mari kita rame-rame ke Primaya Hertas nih, kita screening yuk jantungnya. Iya, apalagi fasilitasnya juga sudah sangat lengkap dan pelayanannya juga terbaik ya dokter ya. Terakhir, dokter bisa berikan edukasi untuk pemirsa di rumah agar bisa lebih peduli lagi masalah kesehatan jantung. Silahkan. Iya, jadi saya cuma ingin menyampaikan bahwa kalau misalnya kita usia-usia di atas 40 tahun, sebaiknya kita melakukan screening. Apalagi kalau kita ada turunan, misalnya turunan hipertensi, atau kita sendiri pun udah menemukan bahwa tensi kita tuh udah 140-an, 145, 135, mungkin sebaiknya, apalagi kita ada kok cepet capek ya, itu sebaiknya kita melakukan screening secepatnya. Sebaiknya di atas 40 atau di atas 45 sebaiknya udah mulai screening, karena kita tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalam diri kita kalau kita tidak melakukan pemeriksaan. Dengan begitu kita bisa mencegah jangan sampai tiba-tiba kita serangan jantung juga. Baik, semakin cepat penanganannya juga semakin baik ya hasilnya dokter. Iya. Baik, terakhir nih untuk pemirsa di rumah yang ingin ketemu sama dokter di Rumah Sakit Primaya, itu jadwal praktiknya dokter setiap hari apa? Ya, jadwal praktek saya itu di hari Senin, hari Rabu, dan hari Kamis pagi. Kalau Senin dan Rabu tuh di jam 3 sore sampai jam 6 sore. Kalau di hari Kamis mulai dari jam 9 sampai jam 1. Iya, terima kasih banyak dokter sudah meluangkan waktunya bersama kami di Kompas TV. Iya, sudah diundang. Makasih ya. Iya, semoga setelah ini makin banyak pemirsa di rumah yang bisa lebih aware lagi untuk menjaga kesehatan jantung. Baik. Sekali lagi terima kasih dokter, terima kasih juga untuk Anda saudara sudah menyaksikan Sapa Sulsel. Saya Wafiq Asisa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Terima kasih, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Sampai jumpa.